Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pancer Paranajasa Putra dari Sekolah SMKN 1 Surabaya dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengkonekkan semua router dan PC agar PC dari PC sini ke PC sana bisa di-ping dan bisa replay tanpa adanya RTO atau DHO. Nah, oh ya, dengan menggunakan ini ya, kabel cross di sini. Yang ini. Nah, ya baik. Eh Sebelumnya kita harus ini ya, mengkonekkan dengan kabel-kabel di sini. Setelah ini misal contoh aja ya, contoh kasus saja. Jadi saya sudah membuat kayak jalurnya di sini sudah dibuat jalurnya. Nah, tinggal disambung-sambungin. Setelah disambung-sambungkan, kita kalau saya on kan dulu semua. Jadi jangan diatur semuanya dulu, on kan dulu semua. Setelah di on kan, nanti bakal hijau seperti ini. Nah, bakal hijau seperti ini. Terus setelah itu di tiap-tiap PC harus diberi di IP address ini ya, di IP configuration, IP address, subnet mask, dan default gateway. Kenapa? Karena ini tiga ini penting untuk ibaratnya untuk alamat ya. Jadi biar internet biar ada jalur buat ke situ. Di PC itu biar ada jalur gitu. Nah, sebelum memberikan semua IP ke router sini dan PC, kita harus menyeting router yang bersambungan dengan PC. Nah, kita ambil contoh ini ya. PC 0 dan router 1. Nah, router 1 ini di bagian ini ya. Nah, ini ada portnya nih. Di sini yang menyambung di PC adalah port 0.0. Coba dicek ulang ya. Kita off kan, apakah mati? Nah, itu mati ya. Berarti benar di kabel ini. Nah, IP-nya di sini di router IPv4 address adalah default gateway dari PC 0 ini. Dari PC ini. Nah, coba cek. Nah, default gateway-nya 10 10 22 1. Jadi router yang menyambung di PC ini harus disetting dengan gateway dari PC tersebut. Nah, kalau sudah disambungin semua nih ya, kalau sudah kita baru nyeting ke router dari router ke router. Nah, bagaimana caranya biar nggak overlaps? Ya kita menggunakan namanya host range ini, host range ya. Nah, ini tuh host range. Sebenarnya ini IP yang bisa dipakai dari kisaran segini ke segini. Jadi misal kalau PC kalian mentok nih di sini nih, nah di sini ya. Nah kalian bisa menggunakan host range sekitar 3 sampai 38. Nah kita coba kembali ke Kisco-nya. Nah bagaimana caranya? Host range itu ini ya teman-teman. Host range itu cuman bisa dipakai ibaratnya kayak dua router aja. Jadi dari router 1 ke router 2 dan dari router 2 ke router 1. Nah, itu satu host range, satu lingkup. Satu lingkup kayak ini nih. Nah, cuman satu ini nih. Nah, misal router 1 ke router 2 itu saya pakai ini nih. Pakai ini. Bisa nih pakai ini 49 sampai 54. Nah, saya cuman bisa pakai dua IP doang. Ya, jadi misalnya saya setting dari router 1 ke router 2 itu 10 10 22 49. Nah, berarti saya harus setting router 2 ke router 1 di kisaran segini. Misal 10 10 22 titik 50 gitu. Atau terserah 53. Pokoknya masih cakupan di sini nih. Di sini. Itu bisa ya. Tapi cuman bisa diambil dua alamat doang. Jadi nggak bisa contoh nih. Kalian kan udah make
host range-nya si 49 ke dari router 1 ke router 2 dan router 2 ke router 1. Nah, itu kan host range-nya si 49 sampai 54 nanti kan. Nah, kalau host range-nya router 1 ke router 3 itu nggak boleh kalian masuk ke host range 49 sampai 54 tadi. Jadi kalian harus lompat host range biar nggak overlaps. Nah, berarti dari router 1 ke router 3 itu nggak boleh pakai ini, host range ini lagi. Kita harus pakai host range yang lain, misal contoh di bawahnya. Atau terserah kalian, mungkin kalian mau ambil yang jauh nih di sini. Nah, boleh. Pokoknya kalian nggak boleh pasang yang IP-nya udah kepake, host range-nya yang udah kepake itu nggak boleh dipakai lagi. Jadi cuman bisa dipakai oleh dua router yang bersambung ini. Nah, misal nih router 1 ke router 2 saya cek dulu ya. Portnya yang mana ini? Nah, ini portnya. Nah, di sini kan saya pakai host range 10 10 22 65. Saya coba cek. Di sini 65 ada nggak? 65. Nah, ini 65. Ini ya, saya pakai ini. Aduh, nggak fokus. Nah, 10 10 22 65. Nah, berarti di kisaran ini IP router 2 saya harus pakai di kisaran ini. Saya coba cek. Ini 65 ya tadi ya, 65. Berarti di sini harusnya cuman 65 sampai berapa tadi? Sampai 70-an gitu loh, Pak. Harusnya ini ya. Nah, ini 66. Ini ya, 10 10 22 66. Nah, ini kan udah masuk host range. Nah, terus router 1 ke router 3 apakah boleh pakai host range yang sama? Ya nggak boleh, karena nanti overlaps. Jadi kita harus pakai host range yang berbeda. Misal router 3 mana ya? Oh ini router 3 nih. Nah, saya pakai host range 81 nih di sini, coba kita cek ya. 81. Nah, ini 81. Nah, dari host range ini. Berarti saya cuman bisa pakai dari host range 81 sampai 86 tadi. Nah, jadi gitu ya. Cuman yang bisa gimana ya? Yang bisa connect itu cuman yang bisa connect satu host range itu cuman dua router yang bersambungan. Jadi dari router 1 ke router 2 itu pakai host range berapa? Misal tadi 33 sama 3. Misal tadi ini misalnya 64 sama 65. Nah, berarti kalau router 1 ke router 3 itu nggak boleh dengan host range yang sama. Misal 64 65 kan udah pakai, terus udah dipakai ya 64 65. Nah, terus router 1 ke router 3 itu malah pakai 66. Nah, itu kan masih satu host range sama ini kan, sama mereka berdua. Nah, itu nggak boleh, bakal overlaps kalau dilakuin. Jadi, dari router 1 ke router 3 harus menggunakan host range yang berbeda. Nah, gitu. Nah, itu berlaku ke semuanya. Jadi kayak ini misal. Angkanya saya ngawur, ini misal doang. Router 1 ke router 2 itu 64 dan router 2 ke router 1 itu 65. Terus router 1 ke router 3 itu 81, router 3 ke router 1 itu 82. Router 1 ke router 4 itu 102. Nah, itu kan beda host range kan. Terus router 4 ke router 1 itu 103. Nah, ini kan tiga-tiganya kan mereka beda host range kan sama si router 1. Cuman kayak yang apa ya, bersambungan gitu. Jadi router 1 ke router 2 itu 64, router 2 ke router 1 itu 65, terus router 1 ke router 3 itu 81, router 3 ke router 1 itu 82. Nah, itu kan udah beda host range sama si router 1 ke router 2 kan. Nah, itu nggak bakal overlap teman-teman. Jadi biar mereka semua ini dapat alamat, terus bisa saling mengirimkan gitu lah. Biar nggak ada error atau DHO atau RTO gitu. Nah, setelah menyeting semua ini, misal kalian udah nyeting nih, udah masukin host range, kalian masuk OSPF. Nah, kalian masuk ke CLI. Kita pilih salah satu router ya, misal ini. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini EX ini bekas yang tadi ya, maaf ya. Kita coba dari awal deh, dari awal. Nah,
ini ya dari awal. Biasanya tampilannya kosong gitu kan, tampilannya kosong. Nah, terus cuman kayak kolom kosong ini kalian enter aja. Kalau ada tulisan nanti seret yes atau no, kalian pilih no, habis itu enter. Nah, nanti bakal muncul sampai ini, muncul router, terus ada tombol pagar gitu. Nah, router kayak ada ini ya, kita pencet, kita ketik enable, enter. Nah, enable, oh ya, enable sih. Pokoknya nanti sebelum di enable, sebelum ada pagar ini bakal cuma router doang. Nah, kalian ketik enable, nanti ada pagar ini. Setelah ada pagar, kita ketik config terminal. Nah, ini hasilnya configuration terminal, cuman bisa disingkat ya. Jadi kita enter. Nah, nanti bakal tulisannya gini, router config. Nah, setelah itu kita ketik router OSPF, sorry. Nah, router OSPF 1. Nah, ini bakal muncul ini, router config router. Nah, setelah itu kita ketik network. Nah, di sini isi IP kalian. Cuman di akhirannya itu 0. Jadi misal gini ya. 10 ini IP saya. 22 titik. Nah, 22.0. Nah, di akhirannya ini 0. Setelah itu spasi 0.255. Nah, seperti ini. Terus area 0. Nah, sudah di enter. Setelah itu exit, EX biar disingkat EX ya, EX lagi 2 kali. Setelah itu write, enter. Nah, ini nanti ada tulisan OK, building configuration OK. Kita ketik OK, enter. Dah. Nah, ini nanti ini nanti masih kayak loading gitu ya. Jadi ini biarin aja tuh, bisa di close juga. Jadi close langsung, udah ini otomatis nanti dia. Terus ini bakal kalian harus setting OSPF itu ke semua router. Jadi ya itu ribetnya lah. Jadi harus disetting satu-satu di CLI, ke enable, config terminal, router OSPF 1, terus network thread, bla bla bla, exit write. Nah, itu harus disetting ke semua router ini. Setelah itu baru kita ping. Nah, kita ping di sini ya. Kita ke ini contoh ya, kita ambil dari PC 0. Kita mau ping ke PC ini, PC 3. Sorry, PC 2 kan dari mulanya dari PC 0. Kita coba IP-nya 18. Oke. Kita masuk ke PC 0. Kita masuk ke desktop, setelah itu ke command prompt. Nah, di sini ini maaf ya habis nyoba tadi. Nah, di sini kita coba ping tadi 18 ya. 10.22.18. Nah, ini sudah ya, kita enter. Nah, replay. Nah, sudah replay. Nah, ini coba kita ping ke yang lain deh biar cek apakah dia AO juga gitu kan. Misal ke PC 3. 10 PC 3 itu IP-nya kalau nggak salah 26. Nah, enter. Nah, betul. Kita coba ke PC 4 ya. Kita coba ke PC 4. Ping apa tadi 10.10.22.34. Enter. Nah, replay sudah. Nah, gitu ya, teman-teman. Oh ya, BTW kalau kalian pakai router PT router ya, yang saya pakai ini PT router, kalian nggak bakal bisa langsung nemuin ini ya, nemuin port ini. Kalian harus nambahin manual di physical. Nah, portnya kalau kalian buka awal-awal itu nggak bakal port seperti ini, beda nanti portnya. Nah, kalian cara nambahin port itu kalian off-kan dulu nih, off-kan.
di off. Nah, udah off ya. Setelah itu kalian pencet ini PT router NM1CFE. Nah, ini wajib. Ini wajib. Setelah itu dipasang ke port. Nah, kayak gini nanti. Dipasang seperlunya, secukupnya. Nggak perlu banyak-banyak saya mentok ini, nggak perlu. Oke, setelah itu on. Nah, sudah. Nah, ini tunggu aja nanti. Nah, sudah ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.